Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba tersebut sedang sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Ada pernah seorang jamaah bertanya, yaitu bagaimana dengan tata cara berdoa pada saat sujud terakhir, dan apakah doanya boleh diucapkan ataupun cukup dalam hati saja, dan apakah ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan apakah boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Nah, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ruku, agungkanlah Allah. Kalau kalian sujud, perbanyak doa. Artinya terbuka untuk berdoa apa saja. Contohnya, bila ada seorang yang sedang sakit, katakanlah dia berbangsa Arab. Tentu dia berdoa dengan bahasa sendiri, yaitu bahasa Arab. Yaitu, Allahumma asfini, ya Allah sembuhkanlah saya. Maka hal ini boleh saja dilakukan. Tapi sayangnya, sebagian besar di antara kita, yaitu ketika sujud hanya membaca tasbih saja, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Memang tidak salah, tetapi kita telah melewatkan momentum emas, yaitu untuk memohon banyak hal, yaitu memohon banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada yang berdoa dalam sujudnya, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak dan halal pada keluargaku. Ataupun yang masih belum dapat jodoh, boleh berdoa, ya Allah, berikanlah jodoh yang cantik dan baik untukku. Ataupun jika Anda seorang pekerja, ingin jabatan ataupun karir, boleh Anda berdoa ketika sujud dengan meminta jenjang karir yang paling bagus. Ataupun Anda ketika itu ataupun ketika saat ini banyak hutang, boleh Anda berdoa, ya Allah, bayarlah hutang saya. Hal ini boleh dilakukan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa sendiri. Tetapi ketika berdoa dalam sujud, cukup di dalam hati saja. Dan berdoa yaitu setelah membaca bacaan ketika sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Setelah itu baru Anda berdoa. Ingat, ketika berdoa di dalam sujud, mintalah yang paling dasar dan yang paling istimewa, jangan yang biasa. Baik itu untuk kehidupan dunia maupun untuk akhirat. Untuk akhirat mintalah surga yang paling tinggi. Sebab dalam sujud kita sangat dekat dengan Allah, dan doa kita ketika sujud sangat mustajab. Nah, banyak anggapan bahwa ketika berdoa dalam sujud itu hanya dalam sujud terakhir saja. Ini adalah sebuah anggapan yang sangat keliru. Sebab semua sujud dalam sholat boleh berdoa sesuai dengan tuntunan hadis yang tadi, yaitu seorang hamba dekat dengan Rabb-nya yaitu pada ketika ia bersujud. Hadis ini menunjukkan adanya anjuran untuk memperbanyak doa, yaitu dalam sujud. Namun tidak ada anjuran hanya untuk saat sujud terakhir saja. Oleh karena itu, berdoa dapat dilakukan pada kapan saja, yaitu setiap sujud dalam melakukan sholat. Juga ada dalam satu riwayat disebutkan bahwa dalam Musnad Ahmad dari hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW berdoa pada suatu malam, yaitu dalam sujudnya. Nah, maka dari riwayat di atas bisa disimpulkan bahwa Nabi berdoa ketika sujudnya. Hal ini berarti semua dalam sujud sholat boleh berdoa, bukan sujud terakhir saja. Doa yang dipakai Nabi itu berbeda-beda. Maka ini menunjukkan bahwa kita boleh berdoa dengan doa apa saja asalkan sesuai dengan ajaran Islam. Melanjutkan jawaban pertanyaan yang kedua tadi, yaitu apakah boleh memakai bahasa Indonesia atau bahasa sendiri, yaitu dalam berdoa. Nah, ada sebagian mengatakan dalam sholat tidak membolehkan membaca apapun selain bacaan sholat, yaitu sejak takbir hingga salam.
kecuali memang yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu itulah ketika sujud, karena beliau perintahkan di situ untuk memperbanyak doa, yang mana doa ini terbuka untuk hal apa saja yang dirasa perlu untuk dipanjatkan. Para ulama mazhab Hambali dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa doa yang dibaca saat sujud hendaknya doa-doa yang redaksinya memiliki riwayat, bukan karangan pribadi. Dalam kitab Al-Mahmusyara Al-Muhadzab disebutkan, As-Syafi'i berkata, boleh berdoa apa saja yang dikehendaki, baik itu untuk urusan akhirat maupun untuk urusan dunia, tetapi urusan akhirat lebih diutamakan. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang yang berdoa ketika sujud dalam sholatnya, yaitu doa ketika beliau dalam keadaan kesulitan. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor, biasa dipanggil dengan Abu Mu'allaq. Ia seorang pedagang yang bukan hanya memutar kekayaannya sendiri, tetapi juga mendagangkan harta orang lain. Meski dia sibuk dengan perniagaan, Abu Mu'allaq adalah seorang yang banyak ibadah, yaitu seorang yang wara, yaitu orang yang takut untuk melakukan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Suatu hari, Abu Mu'allaq keluar untuk berdagang. Beliau dalam perjalanan dihadang oleh seorang perampok bersenjata tajam dan menghardik Abu Mu'allaq, "Letakkan semua barangmu. Kamu akan saya bunuh," katanya. "Kamu bukan mau membunuhku, kamu pasti mau hartaku. Ambil hartaku ini," kata Abu Mu'allaq. "Tidak, saya sudah punya harta. Saya cuma ingin nyawamu," hardik sang perampok. "Kalau begitu, berilah saya waktu untuk sholat 4 rakaat," kata Abu Mu'allaq. "Sholatlah sesukamu," kata sang perampok. Abu Mu'allaq pun berwudu, lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Di akhir sujudnya, ia memanjatkan doa, yaitu doanya sebagai berikut. "Ya Wadud, ya Jal Arsyil Mazid, ya fa'al lima yurid, as'aluka bi'izzakal ladzi la yuram, wa bimulkikal ladzi yudam, wa binurikal ladzi mala'a arkana arsik, anta afiyani sarra hadzal lis. Ya Mugid agisni, ya Mugid agisni, ya Mugid agisni." Yang artinya, "Wahai Tuhan yang maha mencintai, Tuhan pemilik singgasana yang agung, Tuhan yang melakukan apa saja yang Dia kehendaki, aku memohon dengan keagunganmu yang tidak dapat digapai manusia, dengan kerajaanmu yang amat luas, dan dengan cahayamu yang menerangi seluruh tiang singgasanamu, agar Engkau menjauhkan aku dari kejahatan pencuri ini. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku." Doa tersebut Abu Mu'allaq baca sebanyak 3 kali. Setelah Abu Mu'allaq selesai sholat, tiba-tiba datanglah seorang dengan menunggang kuda dan berdiri di sampingnya, yaitu dengan membawa pedang yang terhunus di tangannya. Saat perampok tadi melihatnya, ternyata penunggang kuda itu sudah menuju ke arahnya, lalu memenggal ke perampok itu. Selanjutnya ia menghampiri Abu Mu'allaq dan menyapanya, "Berdirilah. Siapakah Anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaramu," tanya Abu Mu'allaq. "Aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau berdoa yang pertama, aku mendengar, yaitu langit bergemuruh. Kemudian ketika engkau berdoa yang kedua, aku mendengar, yaitu para penghuni langit ribut. Ketika engkau berdoa yang ketiga kali, dikatakan kepadaku bahwa itu adalah doa orang yang sedang dalam kesusahan. Lalu aku meminta kepada Allah agar memerintahkanku untuk membunuh pencuri itu." Itulah salah satu kisah mustajabnya doa, yaitu doa ketika sujud. Anas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berwudu lalu melakukan sholat 4 rakaat, kemudian dia berdoa dengan doa ini, maka doanya akan dikabulkan.
baik dia dalam keadaan kesulitan maupun tidak. Selanjutnya menjawab pertanyaan tadi, yaitu adakah doa yang dianjurkan Rasulullah, yaitu ketika bersujud? Jawabannya ada, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah al-Masih Dajjal. Nah, kenapa Rasulullah menganjurkan doa itu? Sebab satu, yaitu untuk berlindung dari azab neraka jahanam. Neraka jahanam merupakan tempat di akhirat yang paling buruk penyiksaannya. Rasulullah mengungkapkan bahwa neraka jahanam memiliki panas, yaitu 70 kali lipat dari api dunia. Yang kedua, yaitu untuk berlindung dari azab kubur. Azab kubur merupakan kehidupan akhirat yang pertama kali akan dijalani oleh seorang yang telah meninggal. Azab kubur adalah penentuan bagi seorang hamba. Jika ia selamat di dalam kuburnya, maka ia akan lebih selamat lagi di alam akhirat nanti. Yang ketiga, yaitu untuk berlindung dari fitnah kehidupan dunia dan fitnah kematian. Begitu banyak fitnah atau cobaan dan ujian di dunia ini, seperti syubhat dan syahwat. Setiap manusia pasti menghadapi ujian ini, dan tak jarang dari kita yaitu ikut tersesat. Fitnah kematian itu tak kalah besarnya. Banyak rintangan yang akan kita hadapi di akhirat kelak, yaitu seperti azab kubur, mayat ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, serta semua pertanyaan dan ancaman siksa di kuburan. Yang keempat, yaitu berlindung dari fitnah Dajjal. Dajjal adalah merupakan fitnah terbesar umat ini, yaitu di akhir zaman. Sehingga para nabi selalu mewanti-wanti umatnya dari fitnah Dajjal. Begitu pula dengan Rasulullah, yaitu dalam sebuah hadisnya disebutkan, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya ataupun cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah betapa dahsyatnya doa ketika sujud. Maka mulai saat ini lakukanlah, yaitu berdoa ketika sujud dalam sholat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul